Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia Syekh Said. Badai corona belum pasti kapan berlalu. Kabar duka pun silih berganti memenuhi laman jejaring media. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di setiap sudut kota, hampir saban hari, pengeras suara masjid mengumumkan berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Corona menjadi mimpi buruk saat dapur rakyat terkoyak dan duka ditinggalkan orang terdekat. Sejak varian Delta masuk ke Indonesia, COVID-19 memang menggila. Rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga tempat isolasi resmi kewalahan menerima pasien. Isolasi mandiri atau isoman pun kemudian menjadi pilihan. Tapi masalah muncul. Satu persatu bertumbangan saat isoman. Angkanya pun disebut-sebut menyentuh ribuan. Tim telusur pun turut merekam sejumlah kasus isoman yang sampai merenggut jiwa pasiennya itu. Di Jakarta, Sujono, seorang pria lanjut usia, ditemukan meninggal setelah 7 hari menjalani isolasi mandiri. Pria 79 tahun tersebut tutup usia setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, penyakit diabetes yang diderita Sujono juga memperburuk kondisi medisnya. Pria lansia tersebut terpaksa harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya hanya dengan bantuan tabung oksigen lantaran tak kunjung mendapatkan rumah sakit rujukan. Dia sudah di swab pada tanggal 5 Juli. Dia sudah isoman selama 7 hari, berarti ya, selama 7 hari di rumahnya. Ternyata terakhir semalam itu CT-nya sampai di bawah 90 adalah 80. Menurut keterangan keluarga, yaitu anaknya, rumah sakit sudah penuh. Masih di seputaran ibu kota, tepatnya di bilangan Jakarta Selatan. Dengan memakai APD lengkap, tim pemulasaran PPSU Kelurahan Cipete Utara mengevakuasi jenazah WNA Korea dari sebuah apartemen di Jalan Antasari, Kebayoran Baru. Korban WNA ini diketahui meninggal saat sedang menjalankan isolasi mandiri di lantai 5 kamar apartemennya, usai hasil swab dinyatakan positif COVID-19. Kejadian serupa juga dialami Ferdi, seorang ojek online. Warga Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Ferdi diketahui positif COVID-19 setelah melakukan swab pada tanggal 11 Juli.
Namun sayang, Ferdi ditemukan warga telah meninggal dunia usai menjalani isoman selama 2 hari. Tapi keluhannya apa, Bang? Cuma batuk, meriang, demam. Sebelumnya udah pernah berobat. Aku terakhir ngantar makanan tanggal 10. Bang, emang status apa ininya reaktif atau gimana? Nah, reaktif. Dari bidannya. Reaktif ya. Terus berarti dia ini lagi isolasi mandiri, Bang? Hitungannya seperti itulah. Bagaimana? Isolasi mandiri. Soalnya 2 hari sebelum meninggal, kita masih ngantar air minum buat dia. Mirisnya, korban tidak melapor ke RT setempat jika sedang isolasi mandiri. Kalau untuk dari data kita, dia tidak tercatat isolasi mandiri. Jadi untuk di tingkat RT dan RW, korban tidak tercatat isolasi mandiri. Kita mengetahui beliau ini isolasi mandiri dari pihak keluarga setempat. Dan pihak keluarga juga memberikan surat pernyataan seperti itu. Jadi karena dari keluarga menyatakan ini isolasi mandiri, bahkan kita mengevakuasinya dengan cara evakuasi APD gitu. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, sebuah pemukiman padat penduduk dinyatakan lockdown. Hal ini dikarenakan 3 warga perumahan Bengkuring yang tengah isoman meninggal dunia dan lebih dari 20 orang warga lainnya masih isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Langkah lockdown diambil Ketua Satgas setempat guna meminimalisir penyebaran COVID-19 ke warga lain. Jumlah 900 jiwa warga RT 8, 20 lebih yang isoman, dan 3 yang meninggal karena COVID. Gitu. Nah, jadi kami kalau mengharapkan bantuan dari pemerintah terbatas kan, selain terbatas durasinya lama. Nah, jadi kami berinisiatif untuk menggalang dari warga dulu, warga berupa uang cash atau berupa sembako makanan. Dan kami sangat menyesalkan antara 112 dengan pihak kesehatan ini agak kurang harmonis saya nilai. Karena kita telepon 112, emang saya menyadari emang banyak yang ditangani. Nah, setelah itu saling lempar. Kita telepon kesehatan, dokter ini 112 dulu. Padahal ini kan perlu kritis, sesak. Dia hanya perlu memasang oksigen aja. Oksigen dipasang karena warga kan tidak tahu teknisnya. Protapnya tidak tahu. Jadi yang tahu kan kesehatan. Itu pun sampai meninggal 1 orang. Itu sangat nyesal sekali saya. Sebenarnya saya udah hubungin puskesmas, saya minta tolong. Tapi puskesmas bilang ya udah suruh adiknya datang. Saya bilang adik saya udah nggak bisa datang. Telah meninggal dunia Tak mudah mendapatkan angka pasti berapa jumlah pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Tapi diyakini angkanya tak dapat dipandang sebelah mata. Kendati mereka yang isolasi mandiri umumnya dianggap bergejala ringan hingga sedang, namun jika menengok tingkat angka kematiannya yang dinilai cukup tinggi, fenomena ini tentu tak dapat dikesampingkan begitu saja. Lalu bagaimana pasien yang menjalani isolasi mandiri ini mendapatkan akses obat-obatan maupun layanan kesehatan yang dibutuhkan? Kepada tim telusur, Susi, sebut saja begitu, menuturkan kesaksiannya saat adiknya maupun dirinya yang terkena COVID-19
dan melakukan isoman beberapa waktu lalu. Susi yang tinggal di Jakarta ini pun harus kehilangan adiknya usai kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat lonjakan luar biasa kasus COVID-19 di ibu kota. Waktu adik saya sakit, dia karena udah nggak bisa jalan ya. Sebenarnya saya udah hubungin puskesmas, saya minta tolong. Tapi puskesmas bilang ya udah suruh adiknya datang. Saya bilang adik saya udah nggak bisa datang karena udah nggak bisa jalan udah ngap-ngapan. Mau ke kamar mandi pun udah susah kasarnya. Saya cuma minta tolong suster datang ke rumah saya, lihat dulu pasiennya, tolong kasih obat. Nggak bisa bu, ibu kan harus kesini apa segala macam. Ya, tapi kalau untuk pengalaman saya sendiri, waktu itu adik saya meninggal, hari ini saya PCR dan saya minta tolong, maksudnya oke, di PCR memang benar PCR di puskesmas, dan saya mau minta obat pada saat itu karena saya udah tahu saya terpapar COVID. Saya nggak apa-apa, saya kesini nggak apa-apa. Saya harus nunggu nomor, belum dapat konsultasi dokter loh, nunggu nomor, dan itu orangnya banyak banget gitu. Saya udah nggak tahan dan itu saya udah demam. Penelusuran berikutnya kami menjumpai keluarga pasien isoman di ibu kota dengan persoalan berbeda. Memanfaatkan jasa layanan medis online, ia perlu menunggu hingga 4 hari sebelum mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan. Sementara kesaksian berbeda kami dapatkan dari Lia, warga Jakarta yang lain. Selama menjalani isoman, Lia mengaku praktis tidak menghadapi kendala berarti. Jadi saya memilih dengan pihak puskesmas karena saya bisa ber-WA langsung dan melaporkan kegiatan saya, apa yang saya rasakan, bertanya-tanya juga lebih cepat ya menurut saya ya. Kita ke rumah langsung saya input datanya untuk 4 orang, jadi untuk memudahkan. Jadi memang mereka per gejala ya, per orang, apa yang dirasakan itu yang dikasih tahu. Tiap orang punya obat masing-masing. Tapi kita semua dapat antivirus, dapat antibiotik, dapat multivitamin, dan obat yang sesuai dengan keluhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topan. Sementara itu, kesaksian tak sama diungkapkan Topan, warga Samarinda, Kalimantan Timur, selama menjalani isolasi mandiri di rumahnya lalu. Topan mengaku tak mendapatkan bantuan obat-obatan dari puskesmas terkait. Obat-obatan yang didapatnya berasal dari swadaya warga di lingkungan tempat tinggalnya. Selama melakukan isolasi mandiri, saya hanya mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti ini dan makanan-makanan secukupnya saja, hasil bantuan dari tetangga kiri kanan. Dan ini juga saya berharap sekali pada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk dapat segera menyalurkan bantuannya kepada masyarakat yang lebih luas yang melakukan isolasi mandiri untuk menekan penyebaran virus corona agar mengurangi dampak negatif di tingkatan masyarakat tentunya. Ada keluhan mengenai pencarian rumah sakit yang sulit dan juga warga isoman yang tidak mendapatkan pantauan dari puskesmas. Warga yang isoman itu sebenarnya mereka melakukan isoman karena misalnya gejalanya ringan gitu ya, ringan atau tidak ada gejala hingga ringan, sehingga sebenarnya mereka bisa dipantau oleh puskesmas. Tapi yang terjadi adalah mereka mengalami pemburukan gejala seperti itu, sehingga mereka membutuhkan obat-obatan dari puskesmas dan juga monitoring yang lebih reguler gitu ya dari puskesmas. Dalam hal ini kami tidak menyalahkan puskesmas, Mbak, tapi memang dari laporan kami itu memang puskesmasnya kewalahan. Ini sangatlah bebannya sangat banyak gitu ya, sehingga
pasien yang isoman itu tidak dimonitoring dengan regular gitu, secara regular. Lalu berikutnya tugas puskesmas juga memberikan obat-obatan atau vitamin kepada mereka yang menjalankan isolasi mandiri. Di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 yang menggila, pemerintah bergegas menyalurkan ratusan ribu paket obat-obatan dan vitamin untuk masyarakat terdampak. Sudahkah bantuan itu tepat sasaran? Sudahkah pula masyarakat terinformasi dengan baik bagaimana mendapatkan bantuan itu? Kita memang sudah melakukan beberapa sosialisasi melalui webinar, memakai telemedicine gitu. Pemerintah mulai hari ini akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang berisiko. Lonjakan wabah corona yang membuat fasilitas-fasilitas layanan kesehatan kewalahan melecut, pemerintah bergerak lebih cepat. Sebagai tahap awal, pemerintah sudah mulai membagikan sekitar 300.000 paket berisi vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak di Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, bantuan serupa sebanyak 300.000 paket juga akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak di luar Pulau Jawa dan Bali. Masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri statusnya harus terdaftar di Kementerian Kesehatan sebagai pihak berwenang. Jadi layanan telemedicine itu sebenarnya gratis. Dimulai dari proses pengambilan dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Nah, untuk mendapatkan layanan ini, pasien itu harus melakukan tes PCR atau antigen di laboratorium yang sudah terafiliasi dengan sistem NAR. NAR itu New All Record Kementerian Kesehatan. Kalau hasilnya positif dan laboratorium penyedia layanan tes COVID itu melaporkan data hasil pemeriksaan itu harus dilaporkan ya Mbak ke database Kementerian Kesehatan, maka dengan sendirinya si pasien itu akan menerima pesan WhatsApp dari Kemenkes RI. Pesan WhatsApp-nya tuh dengan centang hijau secara otomatis. Tapi kalau tidak mendapatkan pesan WA pemberitahuan tersebut, maka pasien bisa periksa pakai NIK-nya secara mandiri. Ada situsnya di isoman.kemkes.go.id. Walau terdengar merdu, namun klaim ratusan ribu paket vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak pandemi juga harus dibarengi dengan kesigapan pendistribusian paket-paket itu ke tangan pasien. Sebab persoalan distribusi ini boleh dibilang tak kalah pelik. Faktor penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari tenaga manusianya yang terbatas hingga kecakapan pasien berbeda-beda dalam mendapatkan akses turut memengaruhi semua itu. Paling telatnya dari operan yang dari gudang yang sananya Pak, yang ngirim ke gudang kita. Kalau kitanya mah langsung paket itu datang ke gudang, langsung kita antar ke YBS yang bersangkutan. Sosialisasi untuk mendapatkan bantuan vitamin maupun obat-obatan untuk COVID ini pun gencar diserukan. Bisa saja karena memang masyarakatnya belum siap ya dalam hal ini menerima obat-obat yang harusnya segera dia urus atau diambil juga, karena nggak ada pengawasannya, jadi mereka mendistribusikan, menyampaikan saja udah situ, jadi tidak ada lagi pikiran bagaimana kemudian apakah itu tepat sasaran, itu sampai atau tidak, itu nggak ada yang memastikan sampai di sana, itu menjadi persoalan. Kita memang sudah melakukan beberapa sosialisasi melalui webinar, kemudian
melemparkan panduan-panduan itu untuk edukasi tentang bagaimana memakai telemedicine gitu. Sudah lebih dari setahun Republik ini khususnya terjerat oleh pandemi. Sudah saatnya segenap anak bangsa bahu-membahu menghadapinya, ataukah Pak Gebluk yang bakal bercokol lebih lama?